berdasarkan keputusan kita memilih Direktorat SITP sebagai benchmarking kita. Hal tersebut didasarkan pada faktor-faktor. Yang pertama adalah SDM, yang kedua lingkungan kantor, yang ketiga pekerjaan yang dilakukan sesuai keahlian, serta yang terakhir yaitu High DCBB yang merupakan customer service produk dari Direktorat SITP. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tentang kualitas SDM di Direktorat SITP itu sendiri. Menurut kamu, gimana sih, Fikri, yang di Direktorat SITP itu? Kalau setahu saya sih kalau di SITP tuh kalau untuk SDM-nya dia tuh emang benar-benar udah apa ya? Udah kayak terlatih gitu. Jadi dia kan apa? Organisasi pemerintah berbasis teknologi gitu kan. Jadi semua itu udah pada ngerti tentang semua yang berbau-bau teknologi itu kayak Excel atau Word atau segala macam, bahkan program-program yang nggak umum gitu mereka udah tahu. Nah, kalau buat dibandingin sama KPPN Jakarta 1 itu tempat aku OJT tuh di Jakarta 1 itu masih ada pegawai yang Excel aja masih bingung gitu, terutama pegawai-pegawai yang tua ya. Kan mereka mungkin ya udah faktor umur kan, jadi agak susah gitu untuk mempelajari hal-hal kayak Excel gitu. Terus nggak cuman Excel, bahkan ada yang Nadine pun masih nggak ngerti gitu cara pakainya, sampai nanya-nanya ke pegawai-pegawai lain bahkan OJT gitu. Itu kan apa ya, kayak hal basic gitu kan, seharusnya nggak perlu nanya ke pegawai lain atau minta tolong ke orang lain gitu kan. Nah ini kelihatan banget ketimpangannya dari yang di pegawai di SITP dengan di OJT Jakarta 1 tuh sangat timpang dalam hal pengertian teknologi gitu. Iya, setuju sih. Aku lihatnya juga teman-teman kita yang lagi OJT di SITP itu mereka kayak keren-keren gitu loh. Mereka itu sangat inovatif, terutama mengenai tentang salah satu temanku, ya dia media sosial memang. Tapi itu salah satu keunggulan juga nggak sih, kayak dari media sosial kalian tuh punya nilai plus untuk mengenalkan ini loh instansi, salah satu instansi pemerintah yang tugasnya ini. Jadi kita kayak punya value buat apa ya, nyebarin informasi tentang gitu-gitu kan. Biasanya kan kalau ya kita tahu kalau dari pemerintah sendiri tuh kayak kurang kreatif gitu ya dari segi penyebaran informasi. Nah, dengan adanya teman-teman kita yang OJT di SITP itu kayak wah, mereka itu keren gitu loh, kayak punya inovasi yang gini-gini. Terus yang menurutmu yang pegawai yang kurang ini emang masih banyak sih di kantorku juga, di KPPN KPH itu juga masih ada. Mungkin karena mereka itu kayak pemikirannya kayak udah mau pensiun, jadi kayak motivasi belajar mereka itu kurang gitu. Jadi kayak ya begitulah, tidak ada perkembangan gitu sih. Iya kan, hampir sama kan ya, kayak di kantorku juga. Tapi sedengarku juga di SITP tuh dia kayak udah siap buat ngejalanin FWS gitu. Tahu FWS nggak? Flexible working Belum. space gitu. Jadi Hmm, kerjanya dari rumah gitu, bisa di remote, dari rumah bisa dipantau, ya bisa dipantau gitulah sama atasan, tapi outputnya tetap ada gitu. Soalnya kalau dibandingin sama Jakarta 1 tuh tempat kerja tuh ada yang bener-bener WFA tuh nggak ngapa-ngapain. Itu dari ya cerita pegawai sama-sama. sih, iya kan? Nah itu Hmm, kayak makan gaji buta gitu kan, meskipun ya. ya gimana ya, WFA itu kan seharusnya work from home, kerja dari rumah gitu, bukan berarti libur Hmm, kan. Nah iya itu sih benar-benar. paling yang harus ditingkatin lagi. Kayak belum siap buat WFH gitu kantorku tuh. Hmm. Sama kantorku juga kayak ada beberapa pekerjaan yang dia itu harus datang ke kantor karena kalau diakses dari rumah itu kan nggak bisa gitu ya. Hmm. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua yaitu lingkungan kantor. Nah, kalau katamu lingkungan kantor di SITP itu kan udah nyaman ya, fasilitas lengkap serta modern itu maksudnya kayak gimana sih? Ya di sini udah kelihatan sih kalau untuk lingkungan gitu ya. Kalau di Jakarta 1 tuh apa namanya, buat printer aja itu masih banyak yang nggak berfungsi. Nggak usah berat-berat deh, dari printer aja tuh
udah banyak yang nggak berfungsi gitu. Padahal udah aku tuh pernah di bagian FO kan, konversi, itu tuh ada 3 komputer, tapi printernya cuma satu gitu. Padahal tiga-tiganya kalau pengen memproses tuh butuh satu printer masing-masing. Nah itu tuh dari 3 komputer itu dikumpulin ke satu komputer baru di-print, itu kan buang-buang waktu gitu kan, menghambat pekerjaan juga kan. Nah itu contohnya dari printer aja udah kelihatan jelas gitu ketimpangannya. Iya sih, emang padahal itu kan hal basic ya. Jadi Mhm, kalau nggak gini kan kayak pekerjaannya jadi lambat gitu kan, jadi iya. pelayanannya juga lebih lama. Bahkan udah minta tolong ke Kalau kayak CS-nya gitu, mm, "Mas ini tolong dibenerin," terus kata dia, "Oh nggak bisa," terus udah nggak diapa-apain lagi gitu, nggak ada usaha kelanjutannya. Nggak bisa, ya udah nggak bisa. padahal beban kerjanya kan banyak ya. Kenapa kok Mhm. nggak segera diperbaikin gitu loh? Nah itu dia, kalau di SCTP tuh dia semuanya lengkap tuh kalau kata temenku sih ya. Kalau di kantorku, kalau dari segi printer responsif sih. Kalau ada yang rusak, buru-buru diganti atau dibenerin gitu. Terus dari segi fasilitas kesehatan, buat fasilitas olahraga itu juga ada disediain gitu. Jadi ya masih lumayan lah. Mhm. Oke. Selanjutnya, yang ini nih, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan keahlian. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau pas WFH nih, kayak banyak dari para pegawai itu kayak nanti minta tolong ya kerjain ini yang ke WFO gitu. Nah, padahal kan yang WFO dari bidang lain kan belum tentu paham kan, ininya ntar gimana, itu gimana gitu kan. Jadi kayak kurang gitu loh nanti pekerjaannya itu. Mhm. Kalau di kantorku sih pernah itu ada, apa namanya, pendaftaran user sakti. Nah itu kan satker di kantorku kan ada 300-an ya. Nah itu tuh benar-benar user saktinya tuh harus 300-300-nya itu kita KPPN Jakarta 1 gitu yang daftarin. Nah, di situ tuh bener-bener terlalu crowded gitu, terlalu overload banget pekerjaannya sampai nggak cuman itu kan harusnya kerjaan MSKI ya, manajemen satker kan. Cuman itu nggak cuman ke MSKI, itu sampai ke bagian-bagian lain kayak Vera, bank gitu, sama PD diminta bantuan cuma buat daftar user sakti gitu. Padahal kan itu bukan apa ya namanya, bukan bidangnya kan. Terus di bagian lain tuh kan pasti masih ada pekerjaan lain kan. Nah gitu, terlalu overload begitu. Itu sampai anak OJT itu ber-28 itu semuanya harus harus bantuin ke user sakti itu semua gitu. Emang itu pendaftarannya lama apa gimana sih? Sebe lama sih tergantung ya, soalnya ini kan bukan lama sih, tapi agak ribet gitu, apalagi satkernya kan sampai 300-an kan. Jadi dia tuh awalnya ambil apa, si satker itu harus ngirimin beberapa dokumen persyaratan kayak SK, terus Excel untuk daftar di aplikasi saktinya itu segala macam. Nah, kendalanya itu bermacam-macam kayak dari satkernya salah ngirim SK, file Excel-nya korup atau file Excel-nya ada yang kurang, atau datanya yang salah, data yang tidak valid itu segala macam. Nah, itu yang bikin lamanya sih. Sebenarnya kalau semuanya lancar-lancar aja, semuanya sesuai gitu, mungkin secepat ya rasanya. Cuma kan banyak kendala segala macam, itu jadi yang bikin lama sih. Berarti ada faktor dari luar juga gitu ya Iya, yang ada faktor dari luar juga. mengaruhi dari luar. Bicara soal ini pelayanan nih kan di SITP ada ini nih customer service HIDJPB yang biasanya kita ngajuin kayak yang kemarin nih kayak kontrak kinerja gitu-gitu kan kalau ada yang masalah kita ngajuin nih tiket ke HIDJPB. Nah menurutku itu udah salah satu inovasi yang bagus sih dengan ngajuin tiket. Aku pun pas itu ngajuin tiket hari Minggu, hari Seninnya itu langsung dibalas hari Senin pagi. Jadi kayak, wah ini hebat banget nih SITP. Oh, itu yang aplikasi HIDJPB itu ya? Iya, Ya itu terobosan yang bagus sih menurutku. Itu kayak layanan konsultasi gitu ya. iya konsultasi. Kalau di Kalau di KPPN-mu?
Kalau di KPPN-ku sih itu ada khusus buat KPPN Jakarta 1. Tapi itu namanya Halo Jack One. Itu buat layanan konsultasi gitu. Nah, tapi di sini tuh Halo Jack One ini kayak kurang kepake gitu, ini. Kayak cuman dibikin tapi peminatnya sedikit gitu. Entah mungkin karena sistemnya yang kurang baik atau dari satkernya yang kurang tahu mengenai Halo Jack One ini juga nggak ngerti juga sih. Tapi kalau ngajuin di Halo Japan itu eh, kecepatan balesnya itu berapa lama kira-kira? Kecepatan balesnya kurang tahu sih saya, cuman Halo Jack One ini kayak apa ya? Kayak jarang yang make gitu. Hmm, Mungkin karena Satker sendiri masih kurang tahu gitu ya, jadi kayak hmm. mereka prefer buat nelpon ke kantor gitu mungkin. Iya, kalau satker kebanyakan dia malah langsung ke pegawai yang bersangkutan gitu, kayak misal lewat WA atau ya lewat telepon tadi gitu sih, kebanyakan. Ya kalau di KPPN-ku tuh contohnya kayak ada aplikasi kayak web gitu yang baru diluncurin bulan Mei kemarin kalau nggak salah. Itu kayak monitoring gitu sih. Itu kayak juga salah satu yang digunain Satker juga buat monitor proses SPM mereka itu sampai mana kan. Soalnya awalnya mereka cuma ngubungin via WA. Nah, kadang pegawai itu kan juga capek kan kalau ngebalisin via WA gitu karena kan kayak kecampur gitu loh chat dari Hmm. keluarga mereka atau dari Satker kan biasanya kayak mengganggu gitu loh. Jadi diluncurin aplikasi itu ya lumayan sih untuk mengurangi chat yang masuk ke pegawai untuk bertanya gitu. Di sini HIDJPB juga bisa jadi contoh sih ya. Dia Iya, soalnya jadi salah satu customer service pemerintah terbaik. Harusnya bisa dicontoh oleh KPPN-KPPN lain. oke. Oke, jadi berdasarkan hasil diskusi kita tadi, ada 4 hal ya yang bisa kita bandingkan dari SITP sebagai benchmark kita sama kepada KPPN tempat kita UJT. Itu yang pertama ada SDM yang lebih maju dibanding kita, terus yang kedua itu lingkungan pekerjaan yang entah dari sarana dan prasarana dan tingkat kenyamanan suatu lingkungan pekerjaan. Terus yang ketiga itu pekerjaan berdasarkan keahlian, di mana setiap seksi mempunyai tugas masing-masing, tidak bisa dicampur aduk ke seksi-seksi lainnya. Kemudian yang terakhir adalah program unggulan yang dirancangkan oleh suatu organisasi. Contohnya kayak HIDJPB oleh SITP dan Halo Jack One di KPPN Jakarta 1. Itu ya, Nini. Ya, Oke. oke. Makasih Fikri. Thank you.